Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur ya saat pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah online sekolah minggu. Bagaimana semuanya? Sudah siap? Oke, Tante minta semuanya kita boleh bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Kita akan naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Katakan sekali lagi, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, kita akan berdoa. Tante
Tante minta semuanya tundukkan kepalanya dan lipat tangannya. Kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di mana kesempatan pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau boleh mengumpulkan setiap anak-anak-Mu untuk datang beribadah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami dapat menjalankan ibadah online ini Tuhan. Dan kami dapat bersuka cita Tuhan. Di mana saat pagi hari ini Tuhan kami dapat memuji dan memuliakan nama Engkau dan juga kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami, jiwa kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan biarlah Tuhan setiap kebaktian ini kami boleh menyerahkan hanya di dalam nama-Mu saja, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Anak-anak, Tante mau tanya nih sama kalian semua, siapa yang hari ini merasa bahagia atau senang? Wah, Tante bersyukur ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, anak-anak tetap masih bersemangat dan bersuka cita. Tante tahu nih kenapa kalian masih bisa bersuka cita. Karena Tuhan selalu menyertai kita dan menolong kita. Jadi dimanapun kita berada, kita boleh merasa senang. Kita akan naikkan pujian, duduk senang, berjalan senang. Semuanya boleh pakai gerakan ya, masih tetap bangkit berdiri. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Anak-anak, Tante lihat semua wajahnya ceria ya. Ya, kita merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi anak-anak, ada juga lah pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu ketika Yesus mengorbankan hidupnya bagi kita dan darahnya menghancurkan kuasa dosa. Kita naikkan pujian ini lebih semangat lagi ya. Sungguh heran darahnya Yesus, dan disambung darahnya amat kuasa. Kita masih tetap bangkit berdiri ya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus. Sekali lagi, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Puji nama Tuhan, darah Yesus berkuasa dan membebaskan kita dari dosa. Puji nama Tuhan, anak-anak. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh mengajar dan mendidik kita saat pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan kembali berdoa. Kita tundukkan kepalanya dan lipat tangan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau telah menuntun kami di dalam memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan jiwa kami untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengajarkan kami dan boleh mendidik kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang menyenangkan hati Engkau. Tuhan, kiranya juga Engkau boleh mempersiapkan guru-guru kami yang boleh mengajar kami Tuhan. Biarlah Tuhan memakai guru kami menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kembali doa ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di ibadah hari ini ya. Kita bersyukur kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya semuanya ya? Sudah siap Alkitabnya? Ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Tante akan bertanya dulu ya. Siapa yang pernah naik roller coaster? Ya, roller coaster adalah wahana kereta luncur yang bergerak naik turun ya. Roller coaster bisa naik sangat tinggi, lalu turun menuki ke bawah, lalu naik lagi, lalu turun lagi dan naik lagi. Nah, di dalam Alkitab ada kisah seseorang yang hidupnya seperti roller coaster ini. Loh, kok hidupnya seperti roller coaster ya? Hidupnya kadang naik, mengalami kejadian baik, lalu turun mengalami kejadian yang buruk, dan itu terjadi berulang kali. Tetapi Alkitab katakan Allah menyertai dia, baik di dalam masa yang sulit maupun di dalam masa yang baik. Siapa ya kira-kira orang ini? Yuk kita lanjutkan pelajaran Alkitab dari minggu yang lalu. Nah, setelah Yakub melarikan diri dari Esau, ia tinggal di Haran selama 20 tahun ya. Esau sangat marah kepada Yakub dan berniat untuk membunuhnya. Makanya Yakub lari ya. Masih ingat gak siapa ayahnya Yakub? Siapa? Ayahnya Yakub adalah Ishak, betul ya. Siapa kakeknya Yakub? Ya betul, Abraham ya. Tiba saatnya Yakub untuk kembali ke negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Allah kepada keturunan Bapa Abraham. Nah, waktu itu Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Ada salah satu dari 12 anak laki-laki yang sangat disayangi oleh Bapak Yakub. Namanya adalah Yusuf ya. Yusuf ini sampai dibelikan jubah baru oleh ayahnya dan Yusuf sangat senang. Tetapi saudara-saudaranya yang lain sangat iri dan membenci Yusuf ya. Kenapa sih dia dibelikan baju yang baru sedangkan kita tidak? Nah, saudara-saudaranya
Yusuf sangat membenci Yusuf, sangat iri ya. Nah, suatu hari Yusuf bermimpi, Yusuf tidur dan bermimpi. Berkas-berkas gandum saudara-saudaranya menyembah berkas gandum milik Yusuf. Dan juga dia bermimpi lagi. Mimpinya adalah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Waktu Yusuf menceritakan mimpi ini kepada ayah dan saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf marah. Apa-apaan itu? Mimpi apa itu? Masa kami semua menyembah kamu? Wah, mereka sangat marah. Sampai Bapak Yakub pun menegur Yusuf. Maka makin bencilah saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, ya. Pada suatu hari Yusuf disuruh ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di Sikhem. Maka Yusuf pergi dengan taat ke Sikhem, ya. Tapi waktu sampai di sana, ternyata kakak-kakaknya tidak ada di sana. Mereka sudah pergi ke tempat lain. Kemana ya? Ada seseorang yang memberitahu kepada Yusuf bahwa mereka pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul ke Dotan dan menemukan mereka di sana, ya. Wah, waktu mereka melihat Yusuf dari jauh, wah, mereka sangat marah, ya. Saudara-saudaranya Yusuf ini sangat marah dan berencana untuk membunuh Yusuf. Lihat, si tukang mimpi datang. Mari kita bunuh dia, lalu masukkan ke dalam salah satu sumur ini. Wah, saudara-saudaranya sudah merencanakan yang jahat. Tetapi salah satu kakaknya yaitu Ruben berkata, jangan dibunuh, kita lemparkan saja ke dalam sumur. Nih, waktu itu maksud Ruben itu baik loh. Nanti Ruben itu berencana untuk melepaskan Yusuf dan membawanya pulang. Maka waktu Yusuf sampai, mereka langsung melepaskan jubah Yusuf. Yusuf ditangkap, lalu dilepaskan jubahnya dan dilemparkan ke dalam sumur. Wah, sumurnya banyak air dong. Enggak, waktu itu sumurnya kering, ya, tidak ada airnya. Tapi tetap saja waktu dilempar, Yusuf kesakitan dan merasa sedih karena kakak-kakaknya berbuat jahat kepadanya. Ketika itu ada saudagar-saudagar dari Midian lewat. Yusuf diangkat lalu dijual dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Hidup Yusuf yang tadinya enak, jadi anak kesayangan, sekarang berubah. Berubah menjadi apa ya? Berubah menjadi budak. Ya. Yusuf dibawa untuk menjadi pembantu atau budak di rumah seorang Mesir yang bernama Potifar. Ya, Potifar ini adalah seorang kepala pengawal rajanya, Raja Firaun, ya, Raja Mesir saat itu. Bagaimana ya perasaan Yusuf? Pasti sedih, ya, sedih karena dia dijual oleh kakak-kakaknya, dipisahkan dengan keluarganya dan ayahnya. Ya, lalu ini pertama kalinya loh Yusuf pergi ke Mesir. Takut, wah, terkejut berada di lingkungan yang baru, jauh dari orang tua, dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Yusuf diajari oleh ayahnya sebelumnya bahwa hanya ada satu Tuhan. Tetapi di Mesir ada banyak sekali dewa saat itu, ya. Jadi Yusuf sangat terkejut dan Yusuf sangat takut. Saat itu kereta hidupnya Yusuf sedang turun menukik ke bawah. Dan waktu menurun ke bawah, Alkitab katakan bahwa Allah tetap menyertai Yusuf dan memberkati dia. Yuk kita buka Alkitabnya. Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Kita baca ya. Tante akan bacakan, kalian lihat Alkitab kalian. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi
Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Waktu Allah menyertai dan memberkati segala yang dikerjakan Yusuf, maka Potifar memberikan kuasa atas rumahnya ya kepada Yusuf. Wah, hidup Yusuf naik lagi. Tadi kan udah turun tuh. Sekarang naik lagi. Naik menjadi orang kepercayaannya Potifar. Ya. Sama seperti waktu kalian melakukan pekerjaan rumah dengan baik, orang tua dan guru kalian juga pasti akan sangat senang. Nah, Potifar pun sama ya, karena Yusuf melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Kita lihat ya bagaimana Allah menyertai Yusuf dan memberkati Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan berhasil. Walaupun orang lain melakukan kejahatan terhadap dirinya. Siapa yang melakukan kejahatan terhadap Yusuf? Saudara-saudaranya ya. Tapi hidup Yusuf yang enak ini tidak bertahan lama. Ya, sudah naik tidak bertahan lama. Suatu hari istrinya Potifar datang kepada Yusuf ya, dia sangat suka kepada Yusuf dan ingin supaya Yusuf memberi perhatian yang lebih kepadanya. Istrinya Potifar mengajak Yusuf untuk berbuat dosa. Tetapi Yusuf bilang, "Tidak, saya tidak mau mengkhianati tuan saya dan saya juga tidak mau melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa di hadapan Allah." Wah, dia dengan tegas mengatakan tidak. Tapi si istri Potifar ini terus memaksa. Maka Yusuf lari dan meninggalkan pakaiannya. Sekarang tante tanya ya, apakah ada yang pernah meminta kalian melakukan sesuatu yang salah? Misalnya menyuruh kalian berbohong. Atau misalnya teman kalian menyuruh, udah kamu nyontek aja, gitu ya, supaya nilai kamu bagus. Apa yang seharusnya kita jawab waktu kita disuruh melakukan sesuatu yang salah? Apa? Tidak, ya. Tidak. Saya tidak mau berdosa di hadapan Allah. Betul. Jawabannya itu sama seperti jawaban Yusuf, ya. Kalau seseorang menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu yang salah, berani katakan tidak, ya. Karena kita tahu Tuhan Allah melihat, ya. Tuhan Allah menyertai kita juga. Maka kita harus berani mengatakan tidak. Nah, istri Potifar ini menjadi marah. Wah, Yusuf ini keterlaluan katanya gitu ya. Maka waktu Potifar datang, dia berbohong kepada Potifar. Ya, dia mengatakan kepada suaminya bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Apa yang Potifar lakukan ketika dia mendengar kebohongan istrinya? Dia menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Tangkap Yusuf, bawa dia ke penjara. Wah, Yusuf ditangkap. Dia lakukan salah tidak? Tidak, ya. Tapi Yusuf ditangkap karena kebohongan istrinya, istri Potifar ya. Turun lagi nih kereta Yusuf. Tadi sudah naik, turun lagi, ya. Dari seseorang yang menjadi kepercayaan Potifar, sekarang menjadi seorang tahanan. Ya. Kereta Yusuf turun menjadi seorang tahanan. Apakah Yusuf marah kepada Allah karena dia dipenjarakan? Apakah Yusuf marah karena dia dipenjarakannya secara tidak adil? Tidak, ya. Dia tidak marah. Tapi dia tetap sedih ya, dia tidak marah. Dan Allah tetap menyertai Yusuf. Yusuf tetap bekerja dengan baik bahkan ketika dia dipenjara. Ya, karena dia bekerja dengan baik, Yusuf diberi kepercayaan oleh kepala penjara untuk mengurus para tahanan. Naik lagi nih. Ya, tadi udah jadi tahanan, sekarang naik lagi. Jadi asisten kepala penjara.
Saat itu Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti raja yang dipenjara bersama-sama dengan dia. Juru roti dan juru minum ini masing-masing bermimpi dan masing-masing menceritakan mimpinya kepada Yusuf karena mereka tidak mengerti apa artinya ya mimpi itu. Dan Yusuf menolong mereka dengan berkata kepada mereka ya bahwa Allah yang akan menerangkan mimpi mereka. Nah, setelah memberitahu arti mimpinya, Yusuf bilang lagi nih sama si juru minum, kalau kamu keluar dari sini, tolong katakan kepada Raja Firaun bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tolong keluarkan saya ya dari sini. Ya, iya, baiklah. Saya akan mengatakannya kepada Raja Firaun, katanya gitu ya. Tapi setelah juru minum keluar dari penjara dan kembali bekerja kepada raja, juru minum ini justru lupa sama Yusuf. Ya, lupa dia. Dan Yusuf dilupakan, Yusuf tetap di penjara, ya. Kadang orang lain mengecewakan kita. Pernah janji tapi ternyata lupa. Misalnya mama papa nih pernah janji tapi lupa gitu ya. Tapi kadang kita juga mengecewakan orang lain. Gimana cara mengecewakannya? Kita juga kadang-kadang lupa sama janji kita. Pernah nggak janji? Saya mau jadi anak yang taat. Tapi ternyata enggak. Ya, saya mau dengar-dengaran sama orang tua. Tapi ternyata enggak, disuruh mandi susah, disuruh makan susah, ya marah-marah. Suruh kerjain PR susah, gitu ya. Padahal janjinya mau dapat ranking 1, tapi nggak pernah belajar. Ya, kita mengecewakan orang lain. Tapi Allah tidak pernah lupa pada Yusuf. Allah tetap menyertai Yusuf dan segala sesuatu yang Yusuf kerjakan di penjara selalu diberkati oleh Allah. Nah, kisah Yusuf menolong kita belajar. Jangan marah kalau ada yang jahat sama kita. Ya, belajar untuk mengampuni dan mendoakan. Siapa yang jahat sama Yusuf? Saudara-saudaranya. Ya, tetapi kita belajar dari Yusuf. Ya, Yusuf tidak marah. Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya. Nah, kita juga belajar berani mengatakan tidak untuk dosa. Kalau kita diperlakukan tidak adil, bukan itu menjadi alasan untuk melakukan hal yang salah ya. Misalnya, kalau mama papa memberi kakak atau adik kalian uang jajan yang lebih banyak, tidak menjadi alasan kamu marah atau iri hati. Belajar ya, bersyukur untuk apa yang kamu terima. Nah, kita juga belajar, hanya Allah yang sanggup memberikan kita kekuatan untuk melawan pencobaan dan dosa. Juga hanya Allah yang bisa membuat kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Maka berdoa, minta Tuhan menolong kamu. Semua kisah di dalam Alkitab menunjuk kepada Yesus sebagai juru selamat. Lalu bagaimana dengan kisah Yusuf kali ini? Nah, kalau menurut kalian kisah Yusuf ini ada persamaan tidak dengan kisahnya Yesus? Ada? Ada, ya. Seperti Yusuf, Yesus pun dikhianati, dijual, difitnah, dan dilupakan atau ditinggalkan. Ya, ini adalah hal yang sangat sulit dan menakutkan buat Yusuf maupun Yesus. Tapi ini adalah rencana penebusan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Dalam kisahnya Yusuf, Allah memakai semua yang terjadi pada hidup Yusuf untuk menyelamatkan keluarga Yusuf yang akan kita pelajari minggu depan. Sama seperti Yesus sebagai juru selamat yang dijanjikan, Yesus juga menderita di dalam kehidupannya maupun kematiannya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sekali dan untuk selamanya. Mati menggantikan kita, menggantikan semua orang
yang berdosa di atas kayu salib. Ya. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa tidak ada hal buruk apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, ya. Tapi Allah berjanji bahwa Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah akan melakukan sesuai dengan waktu dan caranya. Kadang kita nggak mengerti, tapi semua yang Allah lakukan pasti untuk kebaikan kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa Allah akan terus menyertai kita. Ya, baik di dalam situasi yang baik maupun di dalam keadaan yang sangat sulit. Seperti saat ini, keadaan sulit, ya. Sulit kenapa? Karena COVID. Karena masih COVID, kamu nggak bisa pergi ke sekolah, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ketemu dengan teman, ya. Terbatas, harus pakai masker kemana-mana. Atau ada yang lebih sulit lagi, ada orang tua yang kehilangan pekerjaan, ya. Tuhan gak lupa sama kita. Kalau sampai saat ini kita masih sehat, masih dipelihara Tuhan, itu karena Tuhan masih menyertai kita. Dalam masa senang pun sama, Tuhan menyertai kita dan memberkati semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Segala yang Tuhan izinkan terjadi itu sesuai dengan rencananya untuk kebaikan kita. Maka tetap berdoa ya. Doakan teman-teman atau keluarga kamu yang sedang menderita atau yang sedang bersedih, gitu ya. Doakan supaya kamu tetap percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kamu. Di dalam doa, kamu juga jangan lupa bersyukur untuk penebusan Yesus di atas kayu salib. Dan jangan lupa mengakui dosa kamu dan meminta pengampunan dari Tuhan. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Mari bersama-sama kita menutup di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi jikalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan lagi sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh belajar dari kisah Yusuf ini. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menderita, yang sedang dalam keadaan sulit maupun sedang bersedih. Kiranya Tuhan boleh tolong mereka. Tuhan tolong berikan kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan juga menyertai mereka sama seperti Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penebusan Tuhan di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu. Tuhan berkati kedua orang tua kami. Tuhan berkati juga guru-guru sekolah minggu kami. Tolong kami Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Supaya kami juga boleh terus berdoa, boleh terus membaca Alkitab, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, judul hari ini adalah, kalian boleh catat ya, judul hari ini adalah Allah menyertai Yusuf di dalam masa sulit. Sekali lagi ya, Allah menyertai Yusuf dalam masa sulit. Bahan Alkitabnya diambil dari Kejadian 38 sampai 40 dan Roma 8. Ayat hafalannya adalah Roma 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28. Aktivitasnya adalah bukan menghafal ayat hafalan. Aktivitasnya anak kelas Tante Hana dan kelas Tante Joyce mewarnai, menggunting dan melipat. Nanti kalian boleh ambil ya. Setelah itu fotokan bersama diri kamu setelah jadi ya. Ini ada garis-garis yang di tengah ini, garis putus-putus itu untuk dilipat ya. Yang digunting hanya garis luarnya saja. Setelah diwarnai, kalian boleh
lipat, ya, boleh gunting dan lipat. Setelah itu fotokan ya bersama kamu. Oke, anak kelas Tante Melasanti dan Tante Julia mencari nama-nama keluarga Yakub. Ya, mencari nama keluarga Yakub. Kalian boleh lingkari dengan warna yang berbeda. Jadi, ini kunci jawabannya di bawah ya. Ini dalam bahasa Inggris. Ya. Nama-namanya dalam bahasa Inggris. Kalian setelah selesai melingkari, kalian bisa tulis apa bahasa Indonesianya untuk setiap nama-nama ini. Di pinggirnya ya. Ya. Nama-namanya bisa kalian tulis di sebelahnya. Kalian bisa cari nama-nama ini di Alkitab tentang Yakub dan Yusuf ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kalau kalian mendengarkan firman Tuhan dengan baik, Tante yakin dan percaya kalian akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Nah, Tante akan membekali kalian dengan pembacaan Alkitab untuk seminggu ke depan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Minggu ini juga kita akan belajar satu lagu yang berjudul Kaulah Surya Hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tante terus mengingatkan kalian untuk terus bersemangat untuk mengikuti ibadah online di rumah ya. Jangan lupa juga untuk memberikan persembahan. Bagaimana caranya? Uangnya ditaruh di dalam amplop, lalu ditulis persembahan sekolah minggu. Setelah itu kalian boleh titipkan kepada orang tua yang datang beribadah ke gereja. Nah, kalau orang tuanya tidak beribadah, bagaimana Tante? Tidak apa-apa, kalian bisa simpan persembahannya sampai kita dapat berjumpa di gereja. Anak-anak, tetap rajin berdoa ya. Berdoa untuk kesehatan kita semua dan untuk pekerjaan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.